Halo sahabat Eljon dan seluruh pageant lovers di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya Riz Nagara dalam program Indonesian Pageant Talk. Dan masih bersama dua putri pariwisata Indonesia 2020 yang sangat luar biasa ini. Ada Julia dan juga Christina. Halo kembali. Halo Kak Devi. Halo kembali ya. Tadi kita udah bahas sebenarnya mengenai motivasi apa sih yang kalian punya dan mau untuk mengikuti PPI. Namun di sisi lain aku tadi tanya-tanya sedikit-sedikit lah ke Itin tentang advokasi atau misi apa yang mau dibawa. Nah, sebelum kita bahas tuntas lagi advokasinya, kita beralih dulu ke Julia yang belum sempat memberikan motivasinya apa sih untuk mengikuti PPI. Oke, monggo. Ya Kak, jadi motivasi aku untuk ikut Putri Pariwisata sebenarnya kan kita sekarang lagi di tengah-tengah COVID ini Kak. Dan tiba-tiba ditawarin untuk ikut Putri Pariwisata Indonesia, sedangkan aku pikir aku dari bidang kesehatan sendiri tuh kayaknya sekarang lagi sama pariwisata tuh bisa punya sinkronisasi sendiri gitu. Dan aku pikir ya kita boleh punya berbagai bidang pekerjaan yang berbeda gitu, tapi bumi yang kita pijak cuma satu. Bahasanya beda ya? Bumi Iya. yang kita pijaknya satu. Oke. Iya bener dong Kak, maksudnya pariwisata tuh buat aku sendiri aku termasuk orang yang penikmat pariwisata juga gitu ya. Maksudnya di mana aku penat ya aku perginya ke pantai, menikmati kuliner dan segala macam. Dan aku pikir ya pariwisata Indonesia, apalagi Maluku ya, khususnya yang aku punya tuh, aku lihat kok bagus banget nih sebenarnya sumber daya alamnya ada kok, cuman emang belum kita perkenalkan, promosikan lebih aja gitu. Dan orang juga belum tahu gitu, ternyata Maluku punya keindahan yang kayak gini loh. Dan kita sendiri sebagai anak negerinya juga belum mempromosikan secara baik gitu. Apalagi ditambah lagi keadaannya COVID-19 sekarang ini. Dan kita tetap harus mempromosikan pariwisata, tapi gimana caranya setiap orang itu percaya untuk berwisata kembali dan tetap menjaga protokol kesehatan kan. Nah aku pikirnya kayak gitu, jadi motivasi awalnya gitu, aku pengen banget gimana caranya sinkronisasi antara pariwisata sama kesehatan juga. Terus kalau untuk advokasi yang aku bawa sendiri agak beda sih, musik tourism sebenarnya Kak. Jadi beda ya, tadi tanya kesehatan, terus udah gitu, tadi inget tuh kayak bumi yang kita pijak sama satu gitu kan, bunyi ini. Biasanya pariwisata juga kan, tapi maksud aku, kenapa, walaupun kamu belum jelasin sih, cuman dari katanya pun music tourism gitu, beda banget sama apa yang kamu motivasikan gitu. Itu jadi gimana tuh? Kalau aku sih sebenarnya gini Kak, jadi pengen mengkaitkan antara kesehatan sama apa namanya pariwisata. Yeah. Tapi yang program yang aku bawa ini musik tourism, maksudnya gini. Musik tourism itu kan salah satu wadah untuk promosi pariwisata juga, tapi melalui musik. Yeah. Di mana musik tuh jadi lokomotif utamanya. Dan sekarang kita tahu kalau pariwisata itu dia nggak sendiri lagi, udah sama ekonomi kreatif kan, Kak. Nah, bagaimana caranya kalau dari aku musik itu sendiri kita bisa maksudnya dilaksanakan secara virtual atau di tempat wisata itu sendiri gitu. Sekaligus kita sekalian mempromosikan tempat pariwisata sendiri, tapi bagaimana di situ kita tetapkan protokol kesehatan gitu. Nah, protokol kesehatan itu maksudnya misalnya diadakan secara virtual, di mana juga kan memanfaatkan platform digital juga untuk promosi. Nah, selain itu juga kita promosikan di musik tourism itu sendiri bukan cuma lagu-lagu soal lagu daerah dan sebagainya, tapi aku pengen banget untuk bikin kayak lagu yang berhubungan sama pariwisata sama kesehatan juga. Jadi kita tetap berwisata, tapi dengan protokol kesehatan yang kita punya. Gitu. Berarti lirik, ada pergantian lirik juga Iya, ya? Saya bener. kontennya tuh emang pesannya untuk tadi pariwisata dan juga musik juga ya? Jadi maksudnya kayak it's kind of unique sih, karena jarang banget kan kalau misalnya sekarang melihat advokasi tentang music tourism. Even though itu ada, tapi jarang biasanya gitu. Dan di sini kamu dengan background kesehatan, tapi berani untuk berinovasi, yaitu music tourism sendiri dengan gabungan kesehatan. I think it's a good idea sih untuk dibawa untuk Keren banget PPI. sih. Keren kan Iya. ya? Kalau kenapa aku ambilnya musik, karena aku pikirnya gini, musik itu kan bahasa universal ya Kak, maksudnya semua orang tuh suka musik pasti, apapun itu genrenya, tapi semua orang tuh pasti suka musik. Dan musik itu salah satu hal yang bisa diterima oleh semua orang dan gitu. Dan bagaimana caranya sekarang kan kita bukan cuma mempromosikan doang, tapi kita meningkatkan awareness orang gitu untuk kayak ini loh yang kita punya dan kita harus promosikan itu gitu. Dan aku jadi antara kesehatan pariwisata aku pakai medianya musik gitu. Iya, Bener baik banget. Maksudnya kayak tadi, kalau kita lihat perbandingannya, walaupun nggak bisa dibandingkan atau disamakan ya, cuman
kalau dari sisi Itin kan dia membawa dari lingkungan ya awalnya gitu. Walaupun tadi belum sempat bahas tentang Genpi, nanti kita bahas lagi di next sessionnya. Cuman di Itin di Julia dia fokusnya bagaimana dia pelakunya kesehatan tapi membawa si musik sebagai bahasa universal yang bisa mempromosikan si pariwisata Indonesia ya. I think karena kita sama finalis banyak nih ya, dan setiap orang pasti punya beda-beda misi dan advokasinya. That's make beautiful juga, dan jadi banyak banget cara untuk mempromosikan si pariwisata Indonesia. So I think that's a great job and well done gitu. Terus kita berbicara tentang virtual quarantine ya. Wah, ini pasti yang paling berat nih, paling seru juga nih. seru dan berat gitu. Karena menurut aku sendiri ya, ini is my first time untuk nge-host tentang PPI terus virtual gitu kan. Ya, as you know, aku hostnya kalian juga kan kemarin gitu ya. Cuman yang bikin aku happy tuh pas ngeliat kalian walaupun misalnya waktunya kan padet ya, maksudnya kayak ada pembekalan dan lain-lain gitu. Cuma kami bisa masih submit tentang semua persyaratan tersebut, dari mulai video tapping dan lain-lain. Nah, boleh nggak diceritakan bagaimana perjalanan kalian lagi virtual quarantine dan pengalaman seperti apa, happy-nya gimana, capeknya gimana, ribetnya gimana, dan apalagi mencari sponsor dan lain-lain kan. Nah, itu boleh diceritakan. Siapa dulu nih yang mau tell story? Gimana tuh gini? Tadi kan Itin double 2 kali. Oh iya. Oke, Julia dulu. Kalau dari aku sendiri Kak, sebenarnya kesusahannya itu karena kita belum punya tim yang fix untuk Putri Pariwisata ini sendiri, dan ini kan pertama kali juga visual quarantine. Jadi kita belum ada gambaran sebelumnya tuh visual quarantine itu kayak gimana gitu. Dan Pertama kali kan di iya, Indonesia. pertama kali di Indonesia gitu, dan makanya kita nggak punya referensi juga lah virtual quarantine gimana ya. Untungnya kemarin Miss Earth duluan kan. Ya, jadi nyontek dikit lah gitu. Memang kalian ini ya. Kita ngintip dikit lah di Miss Earth. Nah, kalau misalnya buat mission kayak gitu, mission video dan lain-lain, ya aku kebetulan punya koneksi teman-teman. Pertama mereka yang bantu aku pertama gitu. Cuman makin lama kan missionnya itu selain waktunya singkat juga, padat juga isi kontennya itu gitu. Dan aku juga ya seperti pertama aku bilang tadi, aku nggak mau setengah-setengah gitu kan. Kan sayang kalau kita punya sesuatu yang ada tapi kita nggak menunjukkan itu gitu. Dan aku akhirnya minta tolong lah itu pertama ke teman-teman aku dulu. Makin lama aku makin hektik ya, makin capek gitu, karena ya aku menyesuaikan juga sama jadwal koas gitu. Terus koas ya. Sama jadwal koas juga kan fleksibel waktunya, jadi kita nggak tahu waktunya kapan gitu. Sedangkan missionnya ya berjalan terus gitu. Dan akhirnya aku langsung minta support dari pemerintah kota Ambon sama pemerintah provinsi, dan ternyata pemerintah kota Ambon sendiri, Ibu Wali Kota Ibu Dewi Lonapesi, ternyata beliau sangat mensupport gitu, dan langsung beliau bikin, oh iya Julia, oke, kita bikin tim buat kamu ya gitu, dan langsung dibikin tim buat aku bikin foto dan video dan segala macamnya. Cuman time managementnya itu loh yang paling susah. Karena bikin video tuh susah, minta apa lagi editingnya, bikin konsepnya ya. Cuaca. Iya. Apalagi kalau video outdoor dan segala macam, aduh. Selain cuaca juga ya, kita selain karena kita harus take juga, dan take itu kan pasti kita nggak sekali 2 kali doang ya Kak, berulang-ulang kali gitu. Dan belum juga kita editing ya, kita ya sebagai putri kita yang punya kepentingan, kita juga harus lihat juga gitu sama orang kameramennya gitu, gimana editingnya, kayak kita maunya kayak gimana, mereka maunya gimana, tapi ya menyesuaikan waktunya sama mereka itu loh yang agak susah gitu sebenarnya. Ya terpaksa kita harus lembur dari malam kerja sampai pagi subuh gitu. Dan misalnya kayak untungnya dari Putri Pariwisata sendiri mereka kasih time limitnya itu 24 jam, maksudnya ada 2359 kan ya, jadi masih ada waktu malamnya banget ya. Iya, dan di Ambon kan maunya 2 jam lebih awal Enak. Jadi ada benefit ya, ada cheating time-nya dikit lah, 2 jam. 2 jam, iya. Jadi ya puji Tuhan lah teman-teman yang aku punya tim juga, mereka semuanya mendukung dan rela gitu mandi. Kita sampai kehujanan, panas-panasan. Semua yang kamu persiapkan luar biasa sih, maksudnya kayak dari semua perjalanan dan perjuangannya memang kalau lihat dari persyaratan oke, video gitu sepertinya mudah gitu, padahal kan dari konsep sebenarnya satu, ketika kita bikin video atau campaign ya, pesan apa yang kita mau sampaikan kepada publik, untuk apa sih sebenarnya video ini digunakan, dan objektif seperti apa gitu kan. Oke, kita sekarang sebelum kita ke Julia dilanjutkan lagi, tapi kita ingin beralih dulu ke Itin dulu ya. Oke, Itin gimana tuh persiapan pas lagi virtual quarantine? Nah, kalau Kak Julia tadi bahasnya tentang tim ya.
Itin gimana mau ngebentuk timnya gitu loh, orang daftarnya aja seminggu seminggu sebelum masukin ini form gitu. Iya. Nah tapi untungnya karena Itin udah ikut lomba di kabupaten kan, jadi udah kenal sama orang Dispar dan puji Tuhannya orang Dispar juga nge-support Itin gitu. Dan walaupun di Banggai kan memang masih kabupaten yang lumayan kecil ya Kak, jadi untuk segala fasilitas kamera dan segala macamnya itu agak terbatas. Jadi ada satu orang namanya Kak Billy yang selalu bantuin Itin. Kak Billy, if you watching right now, thank you so much. Dan tiba-tiba pesan-pesan ya. Iya, soalnya berjasa banget. Selama Iya. ini dia yang selalu bantuin Itin untuk video dan segala macamnya. Cuman ada satu momen waktu Gold Gown Challenge sama Evening Gown Challenge itu, Itin ada tugas untuk kuliah balik ke Makassar. Nah itu yang paling parah menurut Itin, karena bener-bener gak ada yang bantuin Itin selama di Makassar. Itin sendiri, jadi Itin tuh ngerjain semua challenge gaun itu sendiri. Jadi kayak Itin ke tempat makeup artist dan sewa gaun sendiri. Iya, sampai Kak Diris bayangkan Itin tuh makeupnya kan jam 9 pagi, terus foto studionya jam 3 sore. Abis makeupan pakai gaun, Itin bawa mobil sendiri ke studio pakai gaun. Kayak gitu, jadi perjuangannya besar banget. segitu. Dan Itin alone, kayak all alone sendiri. Sampai Itin pas nyampe studio tuh, mas-masnya kayak, mau ngapain dek? Kayak, mau foto studio Foto pak, studio. gitu. Kayak gitu. Aduh, berarti maksudnya perjuangan kalian berdua emang walaupun itu baru karantina ya, tapi udah pol-polan, apalagi kok saya offline ya, virtual pun, yang virtual gitu, yang online pun udah gila sih video-videonya, perjuangan, dan maksudnya kayak dari hasilnya pun aku udah lihat emang udah bagus-bagus juga, jadi kayak kalian tetap keep profesional. Nah, nanti kita bakal bahas lagi, lebih detail lagi tentang video-video, persyaratan, campaign lagi, apalagi tadi itu belum bahas tentang GNP ya, dan kita bakal discuss di next segment. Baik sahabat Eljon dan juga Pageant Lover Indonesia, stay tune di acara Indonesian Pageant Talk. Terakhir. Udah nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.